Ternyata mikir film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini inti dari kisah keramnya kapal kayak film Titanic. Padahal sebenarnya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini mengisahkan tentang perjalanan cinta yang penuh cobaan Zainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali dan Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce. Tema cerita ini memang mengambil setting tahun 1920 dan 1930-an nih pada masa kolonial Belanda. Dan di beberapa tempat yang berbeda yaitu Makassar, Minangkabau, Batavia, dan Surabaya. Sebenarnya film ini simple banget, yaitu sebuah kisah cinta antara dua insan yang berbeda latar belakang, dipisahkan karena beda adat dan budaya. Zainuddin ini banyak banget yang ternyata mikir film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini inti dari kisah keramnya kapal kayak film Titanic. Padahal sebenarnya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini mengisahkan tentang perjalanan cinta yang penuh cobaan Zainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali dan Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce. Tema cerita ini memang mengambil setting tahun 1920 dan 1930-an nih pada masa kolonial Belanda. Dan di beberapa tempat yang berbeda yaitu Makassar, Minangkabau, Batavia, dan Surabaya. Sebenarnya film ini simple banget, yaitu sebuah kisah cinta antara dua insan yang berbeda latar belakang, dipisahkan karena beda adat dan budaya. Zainuddin ini anaknya campuran, ayahnya adalah orang Minang, ibunya orang Bugis, dan dibesarkannya di Makassar. Oleh karena itu, Zainuddin tidak memiliki keluarga besar. Di Makassar dia tidak memiliki power dari seorang ayah, di Minangkabau dia tidak memiliki power dari seorang ibu. Di saat remaja, Zainuddin kembali ke tanah kelahiran ayahnya di Batipu, Minangkabau, untuk menyambung silaturahmi nih dengan kerabat ayahnya. Tapi ternyata di sana dia tidak diterima dengan baik oleh warga karena bukan murni Minang. Memang dalam adat Minang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal, tidak seperti daerah lain yang kebanyakan patrilineal. Nah, waktu lagi jalan-jalan nih Zainuddin di kampungnya, tiba-tiba dia melihat Hayati yang lewat dengan keluarganya. Dan disitulah Zainuddin pertama kali jatuh cinta dengan Hayati. Karena Zainuddin saking kagumnya dengan Hayati, ia ingin mengenal lebih jauh lagi dengan Hayati, pengen PDKT lagi sama Hayati. Pas banget ada momen lagi Hayati kehujanan dan berteduh. Di sanalah Zainuddin meminjamkan payungnya untuk memulai perkenalan dengan Hayati. Dari sana mereka berlanjut saling surat-suratan, berbalasan surat, saling tegur sapa di kampung mereka. Akhirnya mereka menjadi satu pasang kekasih. Namun Hayati ini kan dari keluarga terpandang nih di Batipu. Mamaknya juga tetua adat ternyata. Sedangkan Zainuddin ini orang asing, pendatang dari luar. Dia dianggap orang Makassar di sini. Keluarga besar Hayati tidak memandang Zainuddin sebagai laki-laki yang cukup baik untuk menikahi Hayati. Dan keluarganya mencoba mengusir Zainuddin dari Batipu. Alasannya adalah menyuruh Zainuddin untuk belajar di luar kota. Di saat mereka dipisahkan, ternyata Hayati dan Zainuddin membuat janji sehidup semati. Mereka dimulai dari sini karena Hayati dijodohkan dan langsung menerima pinangan orang lain itu, dan Zainuddin langsung sakit hati dan move on dengan caranya sendiri, yaitu menjadi terkenal dengan mengarang novel. Film ini memang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Buya Hamka. Dari segi sinematografinya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini cukup cantik walaupun ada beberapa scene yang filternya dirasa terlalu dingin dan tidak terlihat nyata. Dan banyak sekali yang mengomentari penokohan di dalam film ini kurang tepat karena wajah Pevita Pierce dianggap terlalu Indo atau terlalu campuran untuk memerankan peran Hayati. Tapi dari segi acting mereka sudah dianggap sangat baik karena ternyata dari awal sampai akhir film mereka mampu menunjukkan karakter yang mereka bawa sendiri. Bagaimana Hayati menjadi bunga desa yang terpandang, lembut, baik, dan Zainuddin yang penasaran, sering bersedih namun juga penuh harapan dan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Original soundtrack dari film ini dinyanyikan oleh Benny G dan itu juga menjadi lagu-lagu yang terkenal dan juga disukai masyarakat Indonesia. Film ini termasuk film yang dinantikan karena novel karya Buya Hamka ini sudah
beredar sejak lama, sehingga para penanti filmnya sangat bersyukur ada film Tenggelamnya Van der Wijk. Durasi film ini nggak tanggung banget, 2,5 jam, bahkan ada versi yang lebih panjangnya atau extended versionnya yang bisa memuaskan penonton dengan mendapatkan detail yang lebih banyak sesuai dengan yang ada di dalam novelnya. Dialog tokoh di sini cukup menarik karena mereka menggunakan bahasa Indonesia namun masih terkesan kaku, sedikit bahasa Belanda karena mereka juga masih terpengaruh dari kehidupan keseharian Belanda, dan juga tentunya bahasa Minang. Tak lupa dari Zainuddin bahasa Makassar. Herjunot Ali bisa mengutarakan sedikit bahasa Makassar dengan logat Makassarnya, dan ya menurut saya itu cukup meyakinkan karena saya bukan dari orang Makassar. Titik utama di film ini adalah di saat Hayati diusir oleh Zainuddin dan dipulangkan ke Padang karena Zainuddin sudah menolak kembali cintanya karena Hayati sudah menjadi janda. Dan Hayati pulang menggunakan kapal Van der Wijk. Tak disangka kapal tersebut tenggelam dan Zainuddin menyaksikan kematian Hayati di depan matanya di rumah sakit. Scene yang terpenting ini mampu membuat penonton menitikkan air mata karena Herjunot Ali berhasil memerankan Zainuddin yang sangat takut kehilangan Hayati yang sudah ada di depan matanya.